Baik, saya Gibran Silekmar. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi sistem pelayanan terpadu berbasis web pada Polsek Teluk Kramat. Berikut adalah landing page pada tampilan tamu untuk web yang sudah saya buat. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk latar belakang, untuk permasalahannya di sini pelaporan konvensional yaitu antri, jarak, keterbatasan akses informasi, respon darurat, pemantauan status tidak transparan, dan data belum terintegrasi. Untuk solusi yang diusulkan yaitu aplikasi web terpadu untuk laporan online, pengajuan surat, notifikasi real-time, manajemen data terintegrasi, dan transparansi informasi publik. Untuk rumusan masalah, yang pertama di sini bagaimana merancang dan membangun aplikasi kepolisian berbasis web dapat memfasilitasi pelaporan kejadian secara online. Yang kedua, masalah bagaimana menerapkan fitur laporan darurat dengan notifikasi real time untuk mempercepat respon. Yang masalah ketiga, bagaimana menyediakan layanan pengajuan surat SKCK dan surat kehilangan secara online. Masalah keempat, bagaimana menyajikan informasi berita, pengumuman, dan statistik kriminal secara transparan kepada masyarakat. Lalu masalah kelima di sini bagaimana merancang sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengelola laporan, data, user, berita, dan struktur organisasi. Nah, di sini untuk tujuan aplikasi ada 5. Tujuan pertama di sini merancang dan membangun aplikasi kepolisian berbasis web yang dapat digunakan oleh masyarakat dan petugas kepolisian. Yang tujuan kedua, mengimplementasikan fitur laporan darurat dengan notifikasi real time untuk mempercepat respon petugas terhadap kejadian darurat. Tujuan ketiga, menyediakan layanan online untuk pengajuan SKCK dan surat kehilangan. Tujuan keempat, menyajikan informasi berita, pengumuman, statistik kriminal, dan struktur organisasi secara transparan. Tujuan kelima, membangun sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengelola seluruh data dan fitur aplikasi. Lanjut untuk manfaat aplikasi. Di sini bagi masyarakat dalam melaporkan kejadian kriminal, kecelakaan, atau kehilangan tanpa harus datang ke kantor polisi. Yang kedua, memberi akses informasi yang transparan tentang berita, pengumuman, dan statistik kriminal. Bagi kepolisian, membantu proses petugas dalam mengelola laporan secara lebih efisien. Yang kedua, memudahkan pengelolaan data user, berita, struktur organisasi, dan juga laporan. Bagi peneliti di sini, yang pertama menambah wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi web berbasis PHP dan MySQL. Bagi institusi pendidikan, menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem informasi pelayanan publik. Nah, di sini kita masuk ke landasan teori, yaitu yang pertama, konsep dasar sistem informasi. Menurut Turban 2015, sistem informasi memiliki komponen utama yaitu hardware, software, database, jaringan, prosedur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, Unfilled Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Yang ketiga, Class Diagram. Class Diagram adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan struktur sistem dari segi pemerintah. Dari segi pendefinisian, kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Yang keempat, fungsi tabel. Yang dimana di sini ada user. User menyimpan data seluruh pengguna sistem yang terdiri dari masyarakat, petugas, dan administrator. Ya, lalu di sini ada laporan, menyimpan data laporan yang dibuat oleh masyarakat. Lalu ada laporan darurat, ada berita, ada chat, ada feedback, ada statistik kriminal, ada web setting, dan juga struktur organisasi. Nah, di sini untuk penjelasan kode saya berikan 4 di sini untuk kelas yang ada pada file dashboard. Penjelasannya di sini terdapat require once ataupun pada config database PHP. Di sini untuk memanggil file konfigurasi database dan session. Lalu di sini ada if, ESET,
session user ID, di mana di sini untuk mengecek apakah user sudah login jika belum redirect ke halaman login. Lalu di sini ada juga untuk query SQL untuk menghitung total laporan milik user tertentu. Lalu di sini ada MySQLi fetch assoc, tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung, mengambil hasil query sebagai array asosiatif. Dan juga ada data statistik ditampilkan di cut dashboard. Lalu untuk file buat laporan atau form buat laporan di sini, untuk penjelasan kodenya ada $server request method post. Di sini untuk mengecek apakah form dikirim dengan metode post. Lalu ada MySQLi real escape string, fungsi keamanan untuk mencegah SQL injection. Lalu di sini ada juga $files bukti foto, mengambil file yang diupload. Lalu di sini ada juga time, memberi nama unik pada file agar tidak urat. Lalu di sini ada move upload file, memindahkan file dari temporary ke folder tujuan. Berikut adalah tampilan halaman untuk daftar login. Ini adalah landing page. Di sini ada tampilan user. Nanti saya akan tampilkan secara lengkapnya. Nah, di sini untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan pengembangan dan implementasi aplikasi kepolisian berbasis web pada Polsek Teluk Kramat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya tujuan pembangunan sistem. Aplikasi kepolisian Polsek Teluk Kramat berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dengan adanya sistem berbasis web ini, proses pelayanan kepolisian menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian atau mengajukan surat, cukup melalui website dari mana saja dan kapan saja. Lalu ada real-time notifikasi untuk laporan darurat. Fitur laporan darurat yang dilengkapi dengan notifikasi real-time dan terintegrasi Google Maps memungkinkan petugas kepolisian untuk segera mengetahui lokasi kejadian. Lalu ada transparansi informasi publik. Sistem ini menyajikan berbagai informasi penting secara transparan kepada masyarakat. Lalu di sini ada fleksibilitas pengelolaan konten. Fitur website setting memungkinkan admin untuk mengubah konten dinamis seperti visi misi, sambutan ke polsek, dan profil lembaga tanpa harus mengedit kode program. Nah, di sini saya akan tampilkan aplikasinya. Ini ada tampilan untuk dashboard user. Di sini ada untuk buat laporan. Di sini ada riwayat laporan. Di sini ada laporan darurat. Di sini ada pengajuan surat. Dan juga ada chat konsultasi di sini secara real time. Ini adalah profil. Lalu kita login di sini sebagai admin. Nah, di sini untuk dashboard ada manajemen laporan, laporan darurat, manajemen user, manajemen berita, struktur organisasi, manajemen surat, titik konsultasi. Tentang kami di sini juga bisa kita update. Lalu di sini adalah ekspor data. Nah, di sini ada manajemen surat yang sudah saya coba untuk menginputkan. Di sini juga ada struktur organisasi. Ada juga manajemen berita di sini yang sudah saya inputkan dan berhasil dan tampil di landing page pada halaman tamu. Nah, di sini ada juga manajemen user, di mana di sini nama-nama yang sudah
login ataupun daftar di website ini. Sekian penjelasan aplikasi yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.